Sidang perkabungan yang saya hormati, pertama-tama saya turut berduka cita atas dipanggil pulang Ibu Lai Gyokwa, ya, mama dari David Santoso. Ya. Pak David Santoso ini aktif di kaum pria, ya. Puji Tuhan, saudara. Itu juga setia ibadah di GBI, ya, ibadah raya. Dan juga kepada ibu, ya, adik dari Ibu Gyokwa. Ibu Gyokwa ini 9 bersaudara, saudara. Beliau nomor 1, ya, Bu, ya. Nomor 1, usia dipanggil pulang 83 tahun. Usia yang luar biasa, saudara. Kita mengatakan manusia hidup 70-80 kalau kuat. Nah, Ibu Gyokwa sudah di atas 83, ya. Sekarang 83 meninggal. Itu bonus, ya, saudara, ya. Puji Tuhan. Saya ingat Ibu Gyokwa sebelum pandemi itu masih suka datang di PDO, ya, di rumah kami, ya. David suka anterin, ya. Setia. Bahkan ketika tahun 2003 waktu saya full, ya, beliau tuh rajin, saudara, ikut ibadah, ya, ikut doa, ya. Itu puji Tuhan. Tapi ketika usia mulai lanjut, ya memang secara manusia, ya, lahirnya akan merosot, saudara. Ya. Tapi imannya tetap, ya, meskipun secara fisik merosotnya. Belum lama waktu di KPBI saya ngobrol sama David, ya. Ada 2 minggu atau berapa Kamis lalu, ya. Tanyain mama, ya begitu, ya, mama karena udah usia jadi butuh perawatan, ya. Nah, saudara, sebentar kita akan melepaskan jenazah Ibu Lai Gyokwa, ya, untuk dikremasi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28. Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Saya memberi judul renungan kita pada pagi hari ini, 3 jenis kematian. 3 jenis kematian. Ayat 27 Ibrani 9, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, koma. Ya, saya ulangi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Jadi ketetapan manusia itu, ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, ditetapkan mati hanya 1 kali. Tadi ada yang menyinggung mati suri. Nah, mati suri itu bukan mati yang dimaksud sini. Dia hanya 1 jam, 2 jam. Ya. Karena itu ketetapan ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 2 ayat 17. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, itu udah ketetapan. Kalau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pastilah mati. Nah, ini diulang. Manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali. Jadi kesempatan kita hidup juga 1 kali. Makanya kesempatan hidup yang 1 kali ini jangan disia-siakan. Tadi lagunya pas. Saya nggak janjian, saudara, ya. Hidup ini kesempatan. Ada syair yang originalnya, hidup ini adalah kesempatan. Mungkin ikut kebaktian dulu aja, nggak apa-apa kali, David. Pak Idi, kebaktian aja ikut dulu. Iya, entar aja. Karena ini penghiburan untuk keluarga, ya. Jadi jangan diinterupsi kalau mau tadi, saudara, ya. Saya ulangi sekali lagi, ya. Manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Setelah itu dihakimi. Ya. Nah, saudara, jadi kesempatan kita hidup ini sekali, sama. Kenapa saya ngotot firman Tuhan itu? Kesempatan. Saya tidak akan mengulangi peristiwa menyampaikan firman Tuhan ini berkali-kali. Ya. Ini firman Tuhan belum pernah saya sampaikan di tempat lain, karena ini baru pertama kali. Ya.
Nah, kita gunakan semaksimal mungkin. Karena setelah itu tidak ada lagi kesempatan kita hidup. Kalau kita mati, matinya di luar Tuhan. Karena setelah kita mati, itu ada kematian kedua. Kenapa disebut kematian kedua? Nah, kematian kedua itu, saudara, bukan kematian fisik. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Itu kematian di mana manusia binasa. Binasa bukan hanya hilang lenyap, tetapi masuk neraka. Masuk neraka itu bukan hanya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tetapi selama-lamanya. Makanya gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Ya. Gitu, saudara. Ya. Dan sesudah itu, sesudah mati nih, dihakimi. Jadi manusia itu setelah mati jangan pikir nggak ada penghakiman, dihakimi. Karena Paulus bilang begini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saudara, kita semua harus menghadap tahta pengadilan. Kalau kita menghadap pengadilan dunia aja, kita gemeter. Kadang-kadang kita takut. Saya belum pernah disidang di pengadilan. Cuman pernah sekali-kalinya. Ketika SIM saya ditahan, harus ambil ikut sidang. Saya masih remaja waktu itu. Saya ikut. Saya pengen tahu. Saya udah agak remaja, mau kuliah waktu itu ya. Jadi udah cukup dewasa. Saya masuk sidang, amat ya. Langsung dipanggil nama saya, Cecep Suparman. Langsung duduk. Orang-orang penonton. Anda tahu kesalahan Anda? Begini Pak, Anda tahu kesalahan? Saya mau terangin aja. Ada salah nggak? Begini Pak, waktu itu salah nggak? Bahkan bilang, udah bilang aja salah, biar cepet. Ya salah Pak. Ambil, dibolongin itunya. Tuh saudara, di pengadilan dunia aja kita ketakutan ya, kita nggak bisa apa-apa. Nah ini supaya setiap orang, semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi tahta pengadilan Kristus itu begitu agung. Kalau orang hidupnya nggak benar, nggak beres, saya yakin nggak sanggup berdiri di tahta pengadilan Kristus. Ya. Jadi ini kesempatan hidup sekali ini harus benar-benar kita manfaatkan untuk hidup benar. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Jadi apa yang kita akan terima nanti tergantung dari kehidupan kita saat ini. Makanya kalau orang jahat, baik dengan tindakan maupun perkataan, saya yakin dia akan ketakutan di ujung maut. Kenapa? Akan ada pengadilan sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Maka jangan pernah jahat sama orang, baik dengan perkataan, dengan tindakan, karena ada pengadilan. Ya. Jadi satu kali hidup, sesudah itu dihakimi semua orang tanpa kecuali. Kita kembali ke Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Nah, Kristus juga begitu. Mati hanya satu kali untuk mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi 3 jenis kematian. Kematian yang pertama, kematian Kristus. Kematian Kristus itu kematian terhadap dosa, kematian untuk menebus dosa. Karena jelas mengorbankan dirinya, ya, mati di kayu salib untuk menanggung dosa banyak orang. Dia yang tidak berbuat dosa dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa
boleh diselamatkan. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua orang, saudara dan saya, termasuk saya, akan meluncur masuk neraka. Makanya bersyukur Kristus mati hanya satu kali. Salibnya membebaskan kita untuk menanggung banyak orang, dosa banyak orang, menanggung dosa banyak orang. Dan sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan. Makanya keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Alkitab menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau jalannya enggak melalui Yesus, nggak mungkin. Ada yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Itu ke Roma, bukan ke surga. Kalau ke Roma banyak, saudara bisa ke Jepang dulu, lalu bisa langsung atau ke Singapura, ke Eropa. Dan Eropa kan Roma situ ya. Atau ke Australia dulu. Tapi kalau ke surga nggak ada. Petrus ketika khotbah dia bilang begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Karena selain di dalam Dia berarti nggak ada. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas keselamatan hanya ada dalam Yesus. Dia mati untuk dosa kita, menanggung dosa kita. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang manusia kan punya kecenderungan jahat. Punya tendensi, natur yang berdosa itu. Tendensinya, cenderungnya jahat. Memang ada satu komunitas itu baik. Misalnya ada di satu komunitas, dia siapin buat minum, kendi begitu, ada gelasnya sama cuci tangan. Jadi siapa aja kalau lewat boleh minum, haus, cuci tangan, cuci muka. Oh itu baik, luar biasa. Tadi pagi saya dengar ada orang dalam bisnis, dia siapin rumah makan, nasinya boleh ambil sepuasnya, nggak dicas. Karena dia tahu lokasi restorannya itu adalah tempat transit orang-orang yang mau pulang kampung. Jadi karena tempat transit pasti lapar, jadi dia kasih gratis. Bahkan kalau ada orang yang nggak punya uang, dia bawa lauk dari mana begitu, boleh ambil nasinya gratis, bahkan duduk situ dikasih minum. Oh itu baik. Tapi umumnya orang tuh punya kecenderungan jahat. Enggak di mana-mana, di kantor, di jalan apalagi. Kadang-kadang nggak mau ngalah gitu. Udah gitu lawan arah, ketika kesenggol lebih galak yang lawan arah, kan jahat. Begitu. Di kantor sama. Saya kerja 20 tahun lebih. Ada orang yang iri begitu. Saya bingung, kok bisa ya? Kemudian menjatuhkan, dia pakai jurus kata, jadi mendorong ke bawah supaya dia bisa naik ke atas. Oh itu jahat saudara. Di gereja sasamiwon, sama saja samimawon ya, begitu saudara. Makanya untuk membuat orang jadi baik itu tidak mudah, butuh pertolongan Roh Kudus. Makanya dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini bukan hanya kesembuhan fisik, ya, sakit dalam nama Yesus oleh bilur-bilur ya sembuh. Tetapi jiwa kita yang sudah sakit akibat dosa itu oleh kematiannya di kayu salib, oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Makanya kalau jadi Kristen puluhan tahun tapi jahat, jangan mimpi masuk surga. Sebab apa? Dia belum diselamatkan. Kita sekalian sesat seperti domba. Domba itu nggak bisa pulang kalau udah di hutan di mana begitu. Beda sama burung merpati. Dia sesat. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi kita pikir jalan kita benar.
Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Yesus yang menanggung dosa. Kalau enggak, saudara sekalian, hukuman dosa itu membebani kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menanggung dosa selain Yesus. Makanya kita bersyukur sebagai orang Kristen bisa diselamatkan. Nah, itu kematian Kristus. Nah, kematian yang kedua, jenis yang kedua, itu kematian orang percaya. Nah, tadi Yesaya 53 5 dan 6 itu dikutip sama Petrus, rasulnya Yesus. 12 rasul itu salah satu rasulnya Petrus. Dia bilang begini, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi makanya orang yang percaya Yesus, dia harus mati terhadap dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Artinya oleh kematian Yesus, kecenderungan kita yang berdosa ini bisa disembuhkan. Kita punya potensi untuk tidak berbuat dosa. Kalau di luar Kristus tidak dapat berbuat apa-apa, kecenderungan jahat. Makanya nggak heran, ya, orang yang jahat itu ya, karena tidak mengerti kebenaran. Tapi kalau yang ngerti, udah selamatkan, puji Tuhan, bersyukur, harus baik. Makanya orang Kristen itu garam menjadi terang, menjadi garam. Jadi dimanapun dia berada, membawa keharuman. Jangan membawa teror yang membuat orang takut. Ya. Jadi supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi yang membuat kita bisa kembali kepada gembala agung, pemelihara jiwa kita, itu karena Yesus. Jadi saudara sekalian, pastikan saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti penjahat di sebelah kanan Yesus, di ujung maut dia menyerahkan hidupnya. Lukas 23 ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga? Tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang, perhatikan, selayaknya dihukum. Jadi penjahat ini sadar, saya jahat, selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Mengakui perbuatannya jahat, setimpal kena hukuman. Tetapi orang ini, dia menunjuk kepada Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi Yesus bilang berbuat dosa, tetapi dia tidak pernah melakukan dosa. Makanya dia berkata di Yohanes pasal 6 ayat 8 ayat 46, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Tidak ada. Jadi dia mengakui Yesus itu Mesias. Ayat 42. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia mengaku Yesus itu Mesias, raja yang diurapi. 43 ayat 43. Kata Yesus, kata siapa? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, ini sabda Juru Selamat, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, di dalam Firdaus. Jadi saudara, hari ini juga kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijamin bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, inilah kematian yang jenis kedua. Kematian orang percaya yang dikasihinya itu berharga. Makanya berharga kematian orang yang dikasihinya. Kenapa berharga? Karena dia percaya Yesus punya nilai, ditempatkan di keabadian. Makanya di Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan begini, aku mendengar suara dari sorga. Ini suara di sorga, suara Bapa di sorga. Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini Alkitab yang ngomong, Allah yang ngomong. Berbahagia orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Ibu Giopa ini hidup dalam Tuhan, karena memang manusia pada satu titik
tubuhnya akan merosot. Kalau terjemahan di New English Translation, New Life, terjemahan New Life itu mengalami decaying. Decaying itu pembusukan, mengalami dying. Dying itu jadi sekarat, itu nggak bisa dihindari. Coba aja fisik kita, rambut saya dulu tuh gembel, jadi udah mulai sedikit. Gigi saya utuh semua 32, bahkan kelebihan, mesti dicabut tuh geraham busuk. Udah tanggal 2, udah pasang gigi palsu. Jadi udah mulai merosot. Penglihatan saya ini kacamata masih di-maintain karena vitamin. Tapi ini tertentu saya mesti dekat. Jadi akan merosot, decaying, akan mengalami pemerosotan, akan mengalami dying. Tetapi kalau di dalam Tuhan, matinya itu berbahagia. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi saya percaya orang yang dalam Tuhan seperti Ibu Yofa, orang ini nggak banyak ngomong. Betul nggak David? Kamu di rumah kan nggak banyak ngomong ya, ngobrol secukupnya. Dulu waktu 60-an ya, saya waktu itu mungkin 40 kurang ya, rajin sudah. Maka istri saya ingat, ini Bu Yofa dulu ya, ikut doa, nggak banyak ngomong. Dan saya percaya dia sudah bersama dengan Tuhan di keabadian. Makanya pastikan saudara ada di dalam Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita mengatakan kalau mengaku dengan mulut dibenarkan, mengaku dengan di dalam hati diselamatkan. Apa bedanya Pak? Iya, kalau orang mengaku dalam hati itu nanti tercermin dalam tindakannya, termasuk dalam perkataannya. Dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Pastikan saudara mengalami atau memiliki jenis kematian kedua ini. Orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ataupun nanti, kan kita nggak tahu ya, mati kita kapan kita nggak tahu. Makanya harus siap, jangan seperti penjahat yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri itu jahat saudara. Di Lukas 29:39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Makanya ditegur tadi ayat 40. Yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Orang yang tidak takut akan Tuhan, kematiannya mengerikan. Makanya biar kita hidup takut akan Tuhan, percaya Yesus. Karena Yesus berkata begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Statement Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Akan hidup. Ayat 26 untuk kita. Dan setiap orang yang hidup katakan amin. Dan yang percaya kepadaku. Jadi pastikan hidup percaya Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Karena itu jaminan saudara sekalian. Makanya orang Kristen orang yang berbahagia, walaupun mungkin kita di dunia ini kurang beruntung karena tidak memiliki harta yang berlebihan. Tetapi kalau mati dalam Tuhan, dia akan bersama dengan Tuhan di keabadian. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.